Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan hadis ilmu hadis maksud saya. Bahasan ulumul hadis, sekarang bagian C, ilmu hadis bagian 1 seri C. Nah, ini beberapa definisi. Kalau pertemuan yang lalu dari sudut bahasa, pengertian hadis, sunnah, dan khobar, sekarang menurut definisi atau para ahli dalam bidang istilah muhaddisin. Jadi pengertian hadis, khobar, sunnah. Jadi terlepas dari kontroversi perbedaan paham, mana yang lebih luas, mana yang lebih sempit, al-hadis, sunnah, dan khobar itu, ya pokoknya kita pengertian menurut istilah para muhadis. Pemanya as-sobag, kullu ma usiro anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Itu kata as-sobag dalam al-hadis nabawi. Kemudian kata Ajaz Khatib, aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqariruhu mimma yasluh ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Kemudian kata Al-Qasimi dalam Qawaidut Tahdis, ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin. Lalu kata Abbas Hamadah dalam Sunnah Nabawiyah, kullu ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah au siratin sawa akana dzalika qoblal bi'sah am ba'dahu. Nah, ini pengertian atau beberapa definisi apa itu hadis menurut para muhadis. Ya, kita bahas satu persatu. Jadi ada beberapa implikasi pengertian ini. Karena beda pengertian, maka implikasinya juga berbeda. Umpamanya Abbas Habadah menerangkan bahwa hadis atau sunnah Nabi itu kullu ma usiro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah au siratin sawaun akana dzalika qoblal bi'sa am ba'dahu. Jadi kullu ma usiro, apa yang ditinggalkan anin Nabi atau bekas atau patilasan atau ditinggal kewarisan pusaka dari Nabi. Min qaulin berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takrir persetujuan. Kalau ucapan qaulin ucapan Nabi yang didengarkan sahabat, fi'lin itu perbuatan Nabi yang dilihat sahabat, au takririn adalah perbuatan sahabat yang diketahui Nabi. Au sifatin atau sifat khalqiyah. Khalqiyah itu fisik. Sifat fisik, jasmani. Au khuluqiyah, sifat psikis atau budi pekerti. Au sirah, atau jalan hidup. Sama saja. Apakah itu dalika semuanya itu qoblal bi'sah, terjadi sebelum diutus jadi Rasul. Kan kita tahu Rasul itu diutus ketika berusia 40 tahun. Sama saja. Apakah Rasul sebelum diutus, au ba'dahu, atau setelah diutus.
Nah, berdasar definisi ini, sumber hadis itu ada 5. Pertama, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perbuatan Nabi. Ketiga, perbuatan sahabat yang disikapi Nabi. Di hadis itu ada perbuatan Nabi yang didengar sahabat, ada perbuatan sahabat yang disikapi Nabi. Kemudian ada sifat Nabi yang diketahui sahabat. Kalau tidak diketahui sahabat, maka tidak akan sampai pada kita, ya. Baik fisik maupun prani, baik jasmani maupun rohani. Rohani maksudnya budi pekerti lah. Baik jasmani maupun rohani, atau baik fisik maupun psikis. Baik fisiknya maupun akhlaknya. Dan yang kelima adalah riwayat kehidupan Nabi sepanjang Nabi hidup. Jadi setelah lahir sampai wafat, itu termasuk ke hadis. Kata Abbas Hamadah. Jadi semuanya 5 macam ini termasuk ke hadis. Itu implikasi dari definisi tadi. Nah, bagaimana kalau Ajaj Khotib? Ajaj Khotib itu kan mengartikan hadis aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqariruhu mimma yasluh ayyakuna dalilan li hukmin syar'i. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir, itu persetujuan Nabi, mimma yasluh, yang layak, cocok, pas. Ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin, yang bisa dijadikan dalil hukum syara. Nah, kalau definisi ini lebih terbatas. Pertama di sini ada perbuatan, perkataan akwal, ya, ada perbuatan, ada takrir. Tapi di sini ada yasluh ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Bagaimana kalau Nabi ngadehem, apakah bisa disebut dalil? Bisa saja disebut dalil, bisa juga tidak. Kalau ngadehemnya tertentu kan bisa dijadikan dalil. Jadi memang untuk membedakan mana bisa dijadikan dalil, mana tidak, itu akan timbul perbedaan paham, ya. Baik, nggak apa-apa. Dengan definisi ini, Al-Khatib itu berpendapat bahwa sunnah Nabi yang menjadi teladan itu hanya yang berkaitan dengan hukum syariah. Makanya kan ada sunnah tasyri, ada sunnah ghair tasyri, ada sunnah tidak termasuk syariah. Bahkan ibadah juga kan ada yang bagi-bagi, ada ibadah mahdoh, ghair mahdoh. Itu sebetulnya menurut pendapat ulama, ya, mahdoh ghair mahdoh itu kadang-kadang dijadikan sumber hukum di dalam perdebatan mahdoh dengan ghair mahdoh. Nah, itu kan pendapat itu, mahdoh dan ghair mahdoh juga. Ada syiar, ada ghair syiar. Jadi definisi tersebut memberikan batasan bahwa tidak semua perilaku Nabi itu diyakini sebagai sumber hukum. Karena ini yang yasluh. Walaupun seperti tadi saya katakan, mana yang yasluh dalilan li hukmin syar'i, mana yang ghair yasluh, itu sulit, akan timbul perbedaan gitu. Akan timbul perbedaan pendapat. Seperti pakaian Nabi yang pakai gamis, kadang pakai jas, jubah, apa itu jadi sumber hukum atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya jadi sumber hukum, dan sumber hukumnya juga bisa timbul kepada larangan, bisa timbul kepada perintah.
Kan sekarang ada kelompok yang berpendapat bahwa pakaian menurut sunnah Rasul itu harus pakai gamis kemanapun. Walaupun di Indonesia pakai gamis saja. Ya, jadikan sumber hukumnya gamisnya. Walaupun ada juga yang berpendapat gamis sote dipakai oleh Rasul karena pada saat itu zamannya zaman gamis. Maka kalau sekarang bukan zamannya, ya tidak menurut sunnah Rasul itu. Nah itu salah satu contoh, salah satu problem di dalam memahami hadis. Nah baru di dalam pengertian ini ya, belum kepada ilmu yang lebih jauh, baru dalam pengertian saja itu bisa berbeda. Tapi bisa disimpulkan tidak semua perilaku Rasul itu bisa dijadikan sumber hukum. Walaupun seperti tadi saya katakan ada yang berpendapat bahwa semua perilaku Rasul itu seperti Abbas Abandah tadi bisa dijadikan sumber hukum. Cuman jadi sumber hukumnya ke arah mana? Nah itu timbul perbedaan memahami. Perlu diketahui bahwa ada perilaku Rasul berdasar petunjuk wahyu, ada yang bersifat manusiawi. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya berdasar wahyu kalau ucapan. Kalau berdasar ayat itu kan illa wahyu yuha. Semuanya juga ada sumbernya. Jadi apakah ada yang tidak bersumber kepada wahyu? Bisa saja dipahami seperti itu. Ada yang bersifat manusiawi. Ya, tadi masalah pakaian, masalah penampilan, masalah makanan. Itu manusiawi sehingga dibagi ke dalam mahdoh goir mahdoh. Kalau Rasul makan korma itu sumber hukum bukan. Kalau sebenarnya sih kalau mau disebut sumber hukum bisa bahwa makan korma itu jadi sumber hukum bagi kaum muslimin, yaitu makanan harus sesuai dengan tempat dan zamannya. Kalau di Bandung apakah harus makan korma? Jadi sumber hukum juga kan. Nah, kalau secara harfiah jadikan sumber hukum ya korma juga. Tetapi kalau dipahami karena Rasul pada zamannya makan korma, maka kalau zaman sekarang bukan korma lagi. Nah, itu juga sulit membedakan antara mana manusiawi, mana syar'i ya. Dan di situ bisa berbeda pemahaman ya antara syar'i dan ghair syar'i. Dan memang bisa kita lihat sebetulnya perbedaan antara Al-Quran dengan Sunnah itu sebetulnya. Ya. Perbedaan antara Quran dengan Sunnah, kalau tadi saya katakan bahwa hadis juga kan itu adalah wahyu. Jangan dikira bukan wahyu. Atau bedanya apa? Quran. Ya, kalau Al-Quran itu kan isi redaksi dari Allah. Sedangkan Sunnah atau hadis isi dari Allah redaksi Nabi. Dan sifatnya Quran itu kan mujmal, pokok-pokok, yang prinsip. Kalau Sunnah itu kan mufassal, rinci, mendetil, operasional. Kemudian Quran itu paham atau tidak, selama dibaca itu dapat menilai ibadah. Kalau hadis untuk jadi ibadah harus dipahami. Kemudian tidak ada yang dihapus keberlakuannya. Kalau hadis kan ada yang dihapus. Nah, redaksi dan isi Quran itu masyhur, tawatir. Kalau Quran, hadis kan tidak semua. Tulis dibaca semua sahabat, kalau hadis kan tidak.
semua sahabat. Jadi yang jelas segala ucap, sikap, dan perilaku Nabi itu berkaitan dengan aturan dan keputusan pasti berdasar wahyu. Karena beliau tidak pernah mengambil keputusan berdasar hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak ada yang disampaikan oleh Nabi atas dasar hawa, atas dasar manusiawi. Tapi semua itu atas dasar wahyu. Dengan demikian, semua hadis atau sunnah Rasul pada dasarnya bersumber dari wahyu. Walaupun tidak sama dengan Quran. Antara Al-Quran dengan sunnah itu memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Persamaannya antara lain sumbernya wahyu. Bahasanya sama. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kemudian berlaku sebagai sumber hukum. Terus tertulis oleh sahabat dan generasi berikut. Sama-sama ditulis. Terus wajib ditaati. Kemudian mesti diajarkan, baik Quran maupun hadis kan sama. Sebarluaskan dan dijaga keasliannya. Terus sejak Rasul wafat, tidak bertambah lagi. Quran maupun hadis. Sama. Jadi kalau kita sekarang belajar ilmu hadis, walaupun sudah ahli dalam ilmu hadis, sudah doktor, sudah profesor, guru besar dalam ulumul hadis, haram hukumnya menulis hadis, membikin hadis. Tak boleh. Hanya boleh mengkaji. Jadi di situ bedanya antara belajar ilmu hadis dengan ilmu fikih. Kalau belajar ilmu fikih, begitu ahli, silahkan bikin fikih. Tapi kalau belajar ilmu hadis, walaupun sudah ahli, tidak boleh bikin hadis. Ulumul Quran juga sama, tidak boleh ahli ulumul Quran bikin Quran. Tidak boleh. Kalau Anda ilmu fikih, belajar ilmu fikih, silahkan bikin fikih. Anda belajar ilmu pendidikan, silahkan bikin pendidikan. Anda belajar ilmu teknologi, silahkan bikin teknologi. Sunnah atau hadis secara garis besarnya terdiri dari Al-Qudsi An-Nabawi, ada hadis Qudsi, ada hadis Nabawi. Nanti ini saya akan bahas secara khusus, ya. Ada Qudsi, ada Nabawi, ada Sahabi. Hadis akan dibahas secara khusus nanti lebih mendalam. Dan di situ dikatakan bahwa hadis itu ada yang menjadi sumber hukum, ada yang tidak. Itu kata Ajaz Khatib. Tapi ada juga yang mencakup segala keseluruhan sehingga 5 sumbernya. Ini karena definisi ini, ya. Ada yang mengatakan qaulin, fi'lin, takririn, sifatin kholqiyah, sifatin khuluqiyah. Nah, di sini juga sama, Abbas Hamadah. Seperti tadi saya katakan sifat Nabi itu kan ada kholqiyah, fisik. Ada sifat khuluqiyah, budi pekerti. Yang semuanya itu menurut Abbas Hamadah dan As-Sobag sumber hukum. Ya. Tapi kata Ajaz Khatib ada yang tidak menjadi sumber hukum. Tapi kenyataannya dengan Al-Quran itu selain ada perbedaan, di sini perbedaannya saya katakan, tapi juga ada kesamaan. Ya, kesamaannya itu 7 persamaan Quran dengan hadis. Walaupun nanti ada secara garis besar, ada hadis Qudsi, ada hadis Nabawi. Hadis Qudsi isi dan redaksi kan dari Allah. Hadis Nabawi isi dari Allah, redaksi dari Nabi.
Dan semua itu berkaitan dengan sahabat. Hadis itu terdiri dari qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, takriri, sikap atau persetujuan, ami, rencana, tarki, peninggalan, sengaja. Ini kan semuanya qauli, ucapan Nabi yang didengar sahabat. Fi'li, perbuatan Nabi yang dilihat sahabat. Takriri, yang diperbuat oleh sahabat, tapi disetujui oleh Nabi. Ami, yang direncanakan oleh Nabi dan diketahui oleh sahabat. Tarki, yang sengaja oleh Nabi ditinggalkan dan diketahui sahabat. Jadi dengan demikian, sumber hadis yang menjadi teladan itu terkadang langsung dari Nabi, terkadang dari sahabat, tapi semuanya berkaitan dengan sahabat. Jadi tidak mungkin hadis tanpa diketahui sahabat. Jadi kalau tidak diketahui sahabat, ya tidak akan tersebar. Apa itu sahabat? Sahabat, nah istilah sahabat kan sudah saya bicara dari tadi ya. Istilah sahabat sudah saya sebutkan dari tadi. Sahabat adalah man lakian Nabi SAW. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Musliman dalam keadaan muslim. Wa mata ala islami, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Imma manir tada ba'dahu summa aslama wa mata musliman. Walaupun mungkin pernah gitu, pernah murtad, tapi matinya dalam keadaan muslim. Itu sahabat. Jadi kalau dia berbuat salah, maka oleh Rasul akan dipecat dari sahabat. Contohnya Abdullah bin Ubay, dia akan pernah berbuat berbuat ulah, membuat para sahabat bertengkar atas ulah dia. Nah itu dipecat oleh Rasul dari sahabat, dari 100 sahabat. Dan kalau yang namanya sahabat itu udul, dapat dipercaya. Jadi sahabat itu bertemu Nabi, dan ketika bertemu dengan Nabi itu muslim dan mati sebagai muslim. Itu sahabat. Dan berkaitan dengan sahabat ini, maka hadis itu ada 5 macam bentuknya. Pertama tadi qauli, ya, ucapan. Contohnya man ra'a minkum munkaron, tapi saya akan contohkan lebih jauh nanti, lebih luas. Contoh-contohnya secara meluas di surat Muslim. Itu qauli, ucapan, man ra'a minkum munkaron, ini ucapan. Ta'li, seperti perbuatan Rasul. Yusolli ala rohilatih aisu tawajjahat. Faida arodal faridol nazala fastaqbalal kiblah, itu kan perbuatan di surat Bukhari. Kemudian takrir, ya antara lain sahabat ketika bulan Ramadan bepergian, ada yang berbuka, ada yang tidak. Perbuatan sahabat Rasul membiarkan, tidak menegur, tidak menyalahkan, tidak mempersoalkan, itu takrir. Terus kami rencana seperti akan membebaskan kerajaan Romawi, Heraklius, yang Istanbul. Kemudian tentang tarki, seperti tidak mencela makanan. Nah itu macam-macam, ya. Nah itu pengertian hadis, dan nanti contoh-contoh qauli, fi'li, takriri, hami maupun tarki akan saya uraikan pada seri berikutnya. Nah tadi kan kita sudah tahu
tentang pengertian hadis, kadang disebut sunnah, kadang disebut khabar. Sekarang ulumul hadis. Apa itu ulum? Ulumul hadis. Ulum itu jama dari ilmu. Ya, ilmu itu adalah kumpulan teori yang disusun secara sistematis, sistemik tentang sesuatu bidang atau disiplin tertentu serta memiliki objek bahasan yang jelas. Itu adalah ilmu. Ilmu itu kumpulan teori. Kalau yang namanya kumpulan teori ya buatan manusia. Jadi ilmu hadis itu buatan manusia. Hadisnya yang buatan Rasul. Jadi ilmu hadis muncul setelah ada hadis. Sama ilmu Quran, ulumul Quran juga adanya ulumul Quran setelah ada Quran. Ilmu tajwid setelah ada tajwid. Ilmu-ilmu yang lain biasanya muncul setelah ada kejadian, ada sesuatu. Dengan demikian, ilmu hadis adalah kumpulan teori untuk memahami hadis. Baik materi hadis isinya, mata rantainya, yaitu estafeta hadis dari Rasul ke sahabat, dan sampai kepada kita, itu kan ada mata rantainya. Nanti mata rantainya akan saya bahas dalam bab tobakot. Ada tobakot sahabat, ada tabi'in, ada atba tabi'in, ada tabi'ul atba, sampai kepada muhadis. Mata rantai. Maupun keberadaannya, beradaan hadis itu, kehujahannya, maupun cara mengimplikasikannya, mengaplikasikannya dalam segala kehidupan. Itu yang dimaksud dengan ilmu hadis yang akan kita pelajari. Jadi akan kita pelajari berikutnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya ulama mutaakhirin membagi ilmu hadis itu menjadi dua. Ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Pembagian ini didasari pada fokus dan objek kajian. Ilmu hadis riwayah itu lebih terfokus pada penelitian riwayat hadis, cerita hadis. Ceritanya baik mata rantainya, materi maupun mengutip serta mempublikasikannya. Itu hadis riwayah. Sedangkan ilmu hadis diroyah itu memfokuskan pada penilaian keabsahan hadis. Baik dari sudut kualitas rawi maupun kuantitas ataupun hujahnya. Nanti dalam bab tertentu akan kita bahas bagaimana meneliti keabsahan hadis, bagaimana kualitas rawi, bagaimana kuantitas rawi, bagaimana kehujahannya, serta bagaimana cara mengamalkannya. Itu akan kita bahas pada bab berikutnya. Jadi memang selalu merangkai ya dari satu bab ke bab yang lain. Oleh karena itu ulama memberikan pengertian tentang ilmu hadis, yaitu ilmun yubhasu bihi fi kaifiyat ittisalil hadis bir Rasul sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'rifati ahwalihi. Haitsu ini ya dikoreksi, ini bukan ho tapi ha ya. Ha. Ya. Jadi min haitsu ma'rifati ahwal watiha dobton wa adlan wa min haitsu kaifiyatis sanad ittisalan wan qita'an. Ilmu yang dibahas tentang bagaimana
mata rantainya, ketersambungannya hadis-hadis sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengikuti ahwal, tingkah laku, kecerdasan para rawi, kesalehan, keadilannya, sehingga mata rantainya itu nyambung atau tidak, terputus. Itu ilmu hadis. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, ulama mutakhirin membagi ilmu hadis itu tadi, riwayah dan diroyah, ya. Dan itu secara gamblang akan kita bahas secara rinci, baik ilmu hadis riwayah maupun ilmu hadis diroyah, dan bagaimana pula cara meriwayatkannya atau menyambungkannya, dan juga kenapa macam-macam hadis itu cukup banyak. Ini tentu saja berkaitan dengan dari mana kita mengkaji. Dan seperti tadi saya katakan, dari mana mengkaji itu bisa dari ucapannya, perbuatannya, bisa dari pemahaman, dan itu dipengaruhi oleh sahabat, dan sahabat Rasul itu kan beraneka ragam keahlian, status sosial dan keadaannya. Tentu akan berbeda pula pemahamannya. Nah, saya kira cukup ya kaitan dengan pengertian ilmu hadis bagian pertama. Jadi seri ABC, insya Allah kita akan sampai nanti bahasan ilmu hadis bagian yang kedua. Contoh-contoh hadisnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.